Mengenal perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Apa yang kita pelajari hari ini? Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi mengenai perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis perkembangbiakan pada hewan secara generatif beserta contoh-contohnya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan dan mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita mulai. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa saja perbedaan dari perkembangbiakan tersebut? Mari kita lanjutkan belajar. Ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh unggas, misalnya ayam, bebek, kalkun, angsa, dan burung merpati. Lalu, contoh dari hewan reptil adalah kura-kura, penyu, tokek, ular weling, ular mamba atau black mamba, dan ular kobra. Untuk ikan, contohnya ikan lele, clownfish atau ikan badut, dan ikan koki. Ini adalah gambar telur. Di dalamnya ada calon individu baru yang disebut dengan embrio. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Vivipar atau melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta.
Ciri-ciri hewan vivipar memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, penutup tubuhnya berupa rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan: kucing, kambing, kelinci, kuda, dan singa. Ada juga lumba-lumba dan juga kelelawar. Sekarang kita ke ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jadi, perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Ini adalah contoh hewan ovovivipar. Ada kuda laut, lalu ikan pari, ada bunglon, ikan gupi, platypus, lalu ada ikan hiu dan salamander. Kamu bisa mencari contoh hewan-hewan lainnya di sumber yang lain ya. Ini adalah contoh hewan ovovivipar lainnya. Ada ular pucuk, ular kadut, anaconda, ular boa, iguana, dan kadal. Tugas hari ini, jawablah soal berikut di buku tugasmu. Yang pertama, tujuan hewan berkembang biak adalah untuk A. Mempertahankan jenisnya agar tidak punah. B. Memperbanyak musuh. C. Agar dapat menjadi konsumsi manusia. D. Menambah kumpulan hewan di hutan. Kita ke nomor 2. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Gajah, B. Platypus, C. Kelinci, D. Ayam. Kita lanjut ke soal 3. Ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah A. Memiliki kelenjar susu, B. Memiliki daun telinga, C. Tubuhnya ditutupi oleh rambut, D. Tidak memiliki kelenjar susu. Kita ke nomor 4. Kuda laut berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, D. Ovovivipar. 5. Buaya berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, D. Ovovivipar. Ke nomor 6. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Kita ke nomor 7. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah A. Tidak memiliki kelenjar susu, B. Tidak memiliki daun telinga, C.
Penutup tubuhnya berupa rambut. D. Telur menetas setelah keluar dari induknya. Kita ke nomor 8. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, atau D. Ovovivipar. 9. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Ular boa, B. Ular kobra, C. Ular kadut, atau D. Ikan gupi. Kita ke nomor terakhir. Hewan berikut yang berkembang biak secara ovovivipar adalah A. Ikan lele, B. Ikan koki, C. Ikan pari, atau D. Ikan badut. Selesai. Jangan lupa kirimkan hasilnya kepada gurumu ya. Sampai berjumpa lagi.